Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di sore hari ini tema firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita adalah mengenai kebangkitan tubuh jasmani. Kebangkitan tubuh jasmani bukan dalam rupa roh. Dan kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang sangat-sangat berbahagia. Karena sebagai orang Kristen, kita memiliki pengharapan akan masa depan yang bisa kita katakan begitu cerah. Karena sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa suatu hari nanti, ketika tubuh ini sudah lemah dan kemudian bahkan mati, itu bukan akhir dari segalanya. Kalau kita mati sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, tubuh ini akan dikuburkan dan roh kita akan kembali kepada Tuhan. Namun itu pun bukan akhir dari segalanya. Sebab ketika Tuhan akan datang kembali, tubuh yang tadi dikuburkan itu akan dibangkitkan. Saya percaya kita mengerti dari firman Tuhan bahwa ada kepastian, bahwa ada yang disebut sebagai kebangkitan dari orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Yaitu rohnya akan dipersatukan kembali dengan tubuhnya dan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya dengan tubuh. Namun kalau kita mempelajari sedikit sejarah dalam pemikiran manusia, ternyata pemahaman ini tidak sesederhana itu. Ada orang-orang yang berpikir bahwa kebangkitan tubuh secara materi, tubuh yang materi ini, adalah sesuatu hal yang tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dan pemikiran ini berasal dari bahkan filsafat-filsafat yang membuat mereka merasa bahwa tidak mungkin Tuhan membangkitkan materi ini lagi. Dan alasannya terkadang kedengaran logis, sehingga seorang yang bernama Oscar, saya coba sharingkan di sini screen. Oscar Cullmann, dia adalah seorang teolog dari Prancis dan dia hidup di tahun 1900-an. Tahun 1900-an, dan di tahun 1955 dia memproduksi atau menuliskan sebuah buku yang berjudul Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead. Jiwa yang abadi atau ada kebangkitan tubuh. Nah, dari judul ini mungkin kita bisa mengatakan dua-duanya kita sepakat secara sederhana. Yaitu bahwa kita percaya bahwa roh kita ini bersifat abadi. Setelah Tuhan ciptakan kita, roh kita ini tidak akan pernah mati. Tubuh kita akan mati, tapi roh kita, jiwa kita akan kembali kepada Allah dan akan hidup selama-lamanya dalam keabadian. Dan tentu kalau kita berbicara tentang dua kategori manusia, itu yang percaya dengan yang tidak percaya. Yang percaya akan hidup bersama dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Yang tidak percaya, rohnya juga tidak hilang. Rohnya juga tidak musnah, tetap abadi. Tapi di dalam penghukuman. Abadinya di dalam penghukuman, bukan di dalam sorga bersama dengan Tuhan. Tapi faktanya adalah roh kita abadi. Tapi di sini Oscar ini mengatakan bahwa dia menggunakan kata atau.
keabadian atau jiwa yang abadi atau kebangkitan tubuh. Karena dia merasa bahwa tidak mungkin kedua hal ini bisa disatukan. Kalau kita percaya dengan jiwa yang abadi, maka kita harus mengesampingkan yang namanya kebangkitan tubuh. Dan ini bukan tanpa sebab kalau kita membaca bukunya, ini dia terpengaruh oleh filsafat, khususnya filsafatnya Socrates. Nah, Socrates sebenarnya hidup di tahun 300-an Masehi. Bukan di zaman bahkan ketika para rasul hidup atau ketika Alkitab kita dituliskan. Namun ajaran Socrates ini kemudian menjadi lebih populer ketika Plato menulis tentang kisah kematian Socrates. Nah, Socrates menurut cerita Plato meninggal karena bunuh diri, meminum racun, dan ketika dia meminum racun dan bunuh diri, dia dalam keadaan bahagia. Kenapa? Karena dia percaya bahwa jiwanya itu bersifat abadi. Dan dia percaya bahwa karena jiwa ini bersifat abadi, dan juga dia terpengaruh dengan filsafat Yunani, khususnya yang kita kadang sering dengar seperti Gnostik, yang percaya bahwa materi itu jahat. Jadi tubuh ini jahat, tidak baik karena ini materi. Jadi dia percaya bahwa jiwa yang baik ini, yang bernilai ini sedang dalam penjara, dan penjaranya itu tubuh kita, materi kita, dan harus dibebaskan. Dan bagi dia kematian adalah pembebasan jiwa. Makanya dia memilih untuk mati. Karena dia percaya bahwa ketika dia sudah mati, jiwanya akan terbebas dari penjara ini. Dan apa hubungannya kemudian dengan kebangkitan tubuh? Nah, dari pemikiran itu, mereka mengatakan bahwa karena jiwa ini pada dasarnya adalah sesuatu yang baik, karena jiwa ini adalah sesuatu yang abadi, maka jiwa ini sebenarnya bisa hidup tanpa tubuh. Makanya mereka mengatakan tidak perlu yang namanya kebangkitan tubuh. Karena jiwa sendiri pada dasarnya bisa hidup abadi tanpa tubuh. Oscar Cullmann berpikir keras. Di dalam Alkitab dan orang-orang Kristen percaya akan adanya kebangkitan tubuh. Tapi orang-orang yang memiliki pemikiran yang tinggi ini juga, seperti halnya Socrates, Plato, harusnya mereka juga tidak salah untuk mengatakan hal demikian. Jadi mana yang benar? Kalau kita membaca bukunya, Oscar bahkan menyetarakan filsafat Yunani dengan Alkitab, bahwa keduanya sama-sama tulisan yang berharga, yang memiliki nilai kebenaran, yang satu tidak boleh lebih tinggi dari yang satu. Jadi mana yang benar? Jiwa ini abadi sehingga tidak perlu tubuh, atau orang Kristen yang mengatakan bahwa tubuh akan dibangkitkan? Lalu dalam kesimpulannya, dia mengatakan bahwa dia percaya bahwa ketika dikatakan dalam Alkitab kebangkitan tubuh, itu bukan sedang berbicara tentang nanti tubuh kita yang dalam kuburan itu akan dibangkitkan. Tapi dia berbicara tentang, kalau kita ada Alkitab di tangan kita, kita bisa lihat 1 Korintus 15 tadi, tapi kita lihat ayat 44. Ketika di sana dikatakan, saya bacakan bagi kita, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam mengenai tubuh rohani ini, tapi dia mengambil kata tubuh rohani ini untuk mengatakan bahwa roh kita
Ketika ketika kita mati, roh kita terlepas dari tubuh kita. Itulah yang namanya kebangkitan. Kita pikir kebangkitan apa? Karena roh kan? Dia bilang, nah, roh ini seperti memiliki tubuh. Dan ini disebut sebagai tubuh rohani. Jadi dia berpikir bahwa kebangkitan itu bukan nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali. Tapi bahkan ketika sesaat setelah manusia mati, dia sudah bangkit. Dan kebangkitan ini adalah rohnya yang diberikan tubuh rohani. Bukan tubuh yang dibangkitkan. Nah, kita bisa mungkin tidak heran kalau misalnya ada orang Kristen yang membaca hal-hal seperti ini. Apalagi zaman sekarang orang Kristen juga, saya percaya banyak yang membaca filsafat-filsafat. Kita bisa jatuh ke dalam pemikiran yang sama. Bahwa karena materi ini jahat, maka roh kita tidak membutuhkan materi ini. Tapi mari kita kembali kepada apa yang diajarkan Tuhan dulu dalam Alkitab. Dan kita harus datang juga dengan satu pemikiran yang berbeda dengan Oscar, yaitu Alkitab tidak bisa disetarakan dengan filsafat-filsafat. Karena Alkitab datangnya dari Tuhan, filsafat datangnya dari pemikiran manusia. Yang paling mengenal kita dan tahu siapa kita adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dan Alkitab adalah tulisan dari Tuhan sendiri yang memberitahukan kepada kita apa sebenarnya yang akan terjadi. Jadi di sore hari ini kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan, termasuk tadi yang sudah kita bacakan, untuk kita bisa melihat apa sebenarnya ajaran firman Tuhan. Benar tidak bahwa sungguh tubuh ini akan dibangkitkan. Dan kebangkitan itu berupa tubuh, bukan roh kita yang diubah sehingga menjadi tubuh rohani. Tapi sungguh tubuh kita itu bangkit. Kita mulai dari 1 Korintus 15 ayat 20 tadi yang sudah kita bacakan. Saya bacakan kembali bagi kita di sini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Hal yang pertama yang kita temukan adalah bukti bahwa tubuh itu yang bangkit adalah sama seperti Tuhan bangkit. Bahwa ajaran mengenai tubuh kita bangkit itu sama seperti ketika Tuhan Yesus bangkit. Dan dari sana kita bisa melihat, apakah ketika Tuhan Yesus bangkit hanya rohnya yang bangkit atau tubuhnya juga bangkit? Karena di sini jelas dikatakan bahwa dia sebagai yang sulung. Yang sulung artinya di sini yang pertama. Yang pertama sekali bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab sebelum Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ada juga orang yang dibangkitkan, kan? Seperti contohnya Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tapi itu berbeda. Karena Lazarus ketika Tuhan Yesus bangkitkan, dia tidak hidup selamanya. Dia mati lagi. Jadi kebangkitan dia di sana bukan kebangkitan tubuh seperti yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan di sini adalah kebangkitan untuk hidup selama-lamanya dengan tubuh. Dan Tuhan Yesus dikatakan sebagai yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan di ayat 23 dari 1 Korintus pasal 15 tadi dikatakan, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Nah, ini masih berbicara tentang kebangkitan tubuh. Kristus sebagai yang pertama, sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Setelah itu kita, orang-orang percaya. Pada ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita akan dibangkitkan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, apa yang terjadi? Apakah hanya rohnya yang bangkit? Yang kita temukan adalah tubuhnya dari kubur bangkit. Makanya kita baru saja merayakan Paskah, dan sering sekali kita dalam pujian dan juga kadang-kadang disampaikan bahwa kuburnya kosong. Sangat penting untuk selalu kita ingat bahwa kuburnya kosong. Kalau dibilang kuburnya kosong, berarti tubuh di dalam kubur itu tidak ada lagi. Jadi bukan hanya rohnya, tubuhnya tinggal.
Tapi tubuhnya dari kubur bangkit dari antara orang mati. Sehingga kuburnya menjadi kosong. Artinya ketika Tuhan Yesus bangkit, tubuhnya yang bangkit. Bukan hanya rohnya. Rohnya tetap hidup selama-lamanya. Tapi tubuhnya bangkit. Dia memiliki tubuh, dapat disentuh, dapat makan. Ini hanya beberapa ayat, di samping begitu banyak ayat lain yang membuktikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus ketika dia bangkit, dia memiliki tubuh. Bukan hanya rohnya. Dan yang mau saya tekankan sore hari ini adalah mengenai tubuh yang dalam kubur itu bangkit. Kuburnya menjadi kosong. Dan kalau dibilang bahwa Tuhan Yesus menjadi yang sulung, bahwa kita juga. Tubuh kita, kalau kita sudah mati, yang ada dalam kubur itu yang akan dibangkitkan. Sehingga kubur itu juga akan menjadi kosong. Akan menjadi kosong. Walaupun kalau sudah berpuluh tahun kita mati, tubuh itu sudah menjadi tanah kembali. Tapi tanah itu yang akan kembali dibangkitkan oleh Tuhan. Tubuh itu akan dibangkitkan. Dan hal yang kedua yang bisa kita lihat dari Alkitab mengenai kebangkitan tubuh, yaitu bahwa kebangkitan itu dari kematian jasmani. 1 Korintus 15 tadi ayat 20 dikatakan bahwa tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kata orang mati dan orang yang telah meninggal di sini tertuju kepada orang yang tubuhnya mati. Tubuhnya meninggal. Ya 21 dikatakan sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Di sini dibuat kontras antara maut dengan kebangkitan orang mati. Maut di sini berbicara orang mati, tubuhnya mati, dan kebangkitan berbicara tentang tubuhnya ini bangkit. Jadi ajaran Alkitab adalah kebangkitan itu kebangkitan dari antara orang mati, kebangkitan dari kematian. Jadi kalau yang bangkit adalah roh, Oscar juga percaya, Socrates juga percaya, Plato juga percaya bahwa roh ini tidak pernah mati. Jadi sangat tidak logis untuk mengatakan bahwa rohnya yang bangkit, padahal rohnya tidak pernah mati. Ajaran firman Tuhan adalah ada yang mati dan baru bangkit. Dan yang mati itu bukan roh, tapi tubuh. Di ayat 20 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Ketika Adam melakukan dosa, Tuhan katakan kepada dia, dari debu engkau diambil, engkau akan kembali menjadi debu. Dan itu berbicara tentang tubuh jasmani. Ketika ada jemaat atau orang Kristen yang meninggal ketika pemakaman, pendeta akan mengatakan, dari debu kau kembali menjadi debu. Dan kita lemparkan tanah untuk menunjukkan bahwa sungguh tubuh ini akan kembali menjadi debu. Yang mati adalah tubuh. Itu yang kita dapatkan dengan persekutuan kita dengan Adam. Artinya kita sebagai keturunan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sebagai keturunan Adam, tubuh ini akan mati. Tapi sebagai anak-anak Tuhan di dalam Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus, tubuh ini yang mati itu akan dibangkitkan. Dari dua hal ini, baik itu dari contoh dari yang sulung yaitu Tuhan Yesus bangkit dari antara mati, tubuhnya yang bangkit, dan juga istilah yang digunakan dalam Alkitab bahwa kebangkitan ini dari antara orang mati, dari kebangkitan dari kematian tubuh. Kalau dibilang kematian tubuh berarti yang bangkit adalah tubuh yang bangkit. Kita menemukan bahwa kebangkitan kita itu bukan roh,
tapi tubuh. Dan bukan hanya istilahnya dibangkitkan, tapi tubuh ini diubahkan. Kita bisa melihat dalam Daniel 12 ayat 2, bahkan dalam perjanjian lama diajarkan kepada kita hal ini. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, yang telah mati, yang sudah dikuburkan, akan bangun. Nah, tubuh mereka yang sudah dikuburkan itu akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, ini penjelasan lanjutan bahwa sungguh bukan hanya orang percaya yang akan dibangkitkan juga. Bahkan orang yang tidak percaya. Orang percaya akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Orang tidak percaya pada waktunya juga, tapi di dalam api neraka selama-lamanya. Tapi yang fakta yang kita temukan di sini adalah bahwa yang tidur itu, tubuh itu yang di dalam tanah itu akan bangun. Dan di dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29 dikatakan, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan, lebih jelas lagi, akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi lebih jelas lagi bahwa tubuh yang dalam kubur itu akan mendengar suara Tuhan, dan itu akan bangkit. Dan kalau kita melihat dalam Roma 8, kebangkitan ini kemudian dibicarakan sebagai pembebasan tubuh. Kalau Sokrates berbicara tentang pembebasan jiwa, Tuhan bilang tidak. Bukan hanya jiwa yang berharga di mata Tuhan, tapi tubuh kita juga. Karena pada mulanya ketika Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, Dia ciptakan mereka sungguh amat baik, bahkan dengan tubuh. Setelah mereka melakukan dosa, mereka menjadi manusia yang berdosa. Yang Tuhan selamatkan bukan hanya kematian rohani, yaitu kematian hubungan dengan Tuhan terputus, tapi juga kematian jasmani. Tuhan mau membangkitkan tubuh ini dan membebaskan tubuh ini. Membebaskan dari apa? Membebaskan dari natur berdosanya. Membebaskan dia dari kelemahan-kelemahannya. Makanya tadi kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 44 dikatakan sebagai tubuh rohania. Itu bukan tubuh yang berupa roh, tapi itu betul-betul tubuh. Seperti kalau kita mau katakan seperti tubuh kita ini, karena Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, peganglah aku. Dia bisa dipegang, dia bisa disentuh, dia bahkan bisa makan. Jadi mirip dengan tubuh kita ini, hanya saja kita juga melihat tanda-tanda lain sehingga dia disebut sebagai tubuh rohani. Tapi bukan berarti dia roh, dia adalah tubuh. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 2-3 mengajarkan bahwa tubuh kita akan menjadi sama dengan tubuh kebangkitan Kristus. Dan itu dengan istilah lain Paulus menggunakan dalam 1 Korintus 15 ayat 44 sebagai tubuh rohani. Jadi orang bisa berpikir bahwa ini tidak benar, tapi inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa sungguh yang bangkit itu adalah tubuh. Ketika memikirkan hal ini, saya berpikir terus, apa hal yang bisa membuat kita atau menjadi aplikasi dalam hidup kita ketika kita sadar bahwa tubuh kita yang akan bangkit. Saya percaya dengan kita membaca ayat firman Tuhan mengenai kebangkitan, sering sekali juga berbicara tentang satu pengharapan yang penuh dengan sukacita, bahwa kita tidak selama-lamanya hidup dalam tubuh yang fana ini, yang penuh dengan kelemahan ini. Nah, teriakan Sokrates dan Plato adalah teriakan yang manusiawi sebenarnya. Ketika Sokrates juga berpikir bahwa betapa sengsaranya dalam tubuh yang lemah ini, yang cenderung mau melakukan dosa. Sehingga di dalam pemikirannya sebagai manusia tanpa memandang firman Tuhan, dia berpikir bahwa jiwa ini harus dilepaskan, dibebaskan dari tubuh ini. Tapi kita punya firman Tuhan di tangan kita. Kita tahu
bahwa ya memang dengan tubuh ini kita lemah. Kita digoda, dan godaan itu begitu kuat terhadap tubuh ini, karena tubuh ini adalah tubuh yang berdosa. Tapi seperti firman Tuhan juga selalu mendorong kita untuk berjuang. Berjuang untuk menahan segala kedagingan kita. Menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Sambil kita sadar bahwa akan ada waktunya ketika roh kita kembali kepada Allah, tubuh kita mati, dan tubuh ini akan dibangkitkan. Dan ketika roh kita bersatu dengan tubuh yang dibangkitkan ini, kesengsaraan yang kita hadapi sebagai orang Kristen sekarang ini akan bebas. Kita akan hidup bersama dengan Allah di sorga dengan tubuh yang sempurna, tidak lagi dengan tubuh ini. Jadi itu akan memberikan kita penghiburan, kekuatan, kesabaran, ketekunan. Biarlah kita berjuang berapa puluh tahun dalam hidup ini, dan seraya ingat dalam pikiran kita selalu bahwa perjuangan kita ini bukanlah perjuangan untuk selama-lamanya dengan tubuh ini, tapi Tuhan pada waktunya akan membangkitkan tubuh ini dan mengubah tubuh ini menjadi tubuh yang sama seperti dengan tubuh Tuhan Yesus. Ini adalah tubuh yang tidak lagi berdosa, yang tidak lagi memiliki kelemahan, tubuh yang sempurna untuk hidup bersama dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Jadi ingat, tubuh yang bangkit bukan hanya roh. Dan ini memberikan kita kekuatan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan kembali akan firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Karena firman-Mu memberitahukan kepada kami kebenaran yang sesungguhnya yang datang daripada Engkau. Dan kebenaran-Mu selalu memberikan kami sukacita. Terlebih mengenai kebangkitan akan tubuh kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kepastian bahwa kelak tubuh kami akan dibangkitkan dari antara orang mati. Tuhan, tolong kami semua supaya kami hidup dengan senantiasa mengingat akan hal ini. Agar pengharapan kami Tuhan menjadi pengharapan yang penuh sukacita. Dan kami penuh kekuatan dan pertolongan daripada-Mu senantiasa. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.